Sejak Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah CPO, dan produk turunannya pada 23 Mei lalu, harga tandan buah segar sawit TBS masih babak belur. Kondisi tersebut membuat petani TBS menjerit. Paradoks harga TBS dengan harga CPO di pasar internasional tersebut karena kebijakan Kementerian Pelaksana Teknis, khususnya terkait penyediaan minyak goreng dan ketentuan ekspor minyak sawit yang tidak efektif. Hingga hari ini, harga TBS masih anjlok. Menteri Perdagangan harus bertanggung jawab, kata Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Gulat menilai, kebijakan Menteri Perdagangan terkait penyediaan minyak goreng inkonsisten dan tidak efektif. Alih-alih menyelesaikan persoalan minyak goreng, kebijakan yang dikeluarkan justru mematikan masa depan industri sawit nasional. Beberapa kebijakan yang inkonsisten tersebut, kata Gulat, antara lain peraturan tentang DMO Domestic Market Obligation, dan DPO Domestic Price Obligation, yang gagal menjadi solusi malah diberlakukan kembali pasca pencabutan pelarangan ekspor. Bongkar pasang kebijakan seperti ini pada akhirnya hanya membuat petani sawit sengsara, kata Gulat. Beban lain bagi industri sawit, kata dia, adalah tingginya pajak ekspor dan pungutan ekspor levy. Total pajak ekspor dan levy yang dibayarkan pelaku usaha sawit mencapai $575 per ton CPO yang diekspor. Beban yang besar ini pada akhirnya juga akan ditanggung oleh petani sawit karena harga TBS tidak akan pernah bisa paralel dengan harga CPO di pasar internasional. Dalam sejarah, mungkin sawit satu-satunya komoditas yang dipaksa untuk menanggung beban pungutan hingga setengah harga barangnya yang ujung-ujungnya dibebankan ke petani, katanya. Dari pantauan Apkasindo, saat ini beberapa pabrik kelapa sawit mulai menolak pembelian TBS petani dengan alasan tangki penuh karena kesulitan menjual CPO-nya. Penuhnya tangki tersebut karena hingga 2 pekan pencabutan larangan ekspor CPO, belum ada pengapalan ekspor sama sekali. Pantauan Apkasindo di 146 kabupaten kota dari 22 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua, harga TBS di petani sudah semakin anjlok. Rata-rata harga kini tinggal Rp1.900 per kilogram untuk petani swadaya non-mitra, dan Rp2.240 per kilogram untuk petani bermitra, kata Gulat Manurung. Beban petani terus bertambah dengan adanya kenaikan harga pupuk hampir 300%. Harga TBS telah anjlok sekitar 55-60% jika dibandingkan sebelum larangan ekspor diberlakukan, kata Gulat. Bila kondisi ini masih berlarut, bisa dipastikan harga TBS petani bisa terus turun hingga di bawah Rp1.000 per kilogram. Bahkan berpotensi tidak laku, karena pabrik kelapa sawit dan refinery telah kewalahan akibat ekspor yang terhambat.